thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita semua muliakan pengasuh Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Wonorejo Lumajang, Kiai Haji Sulha Syarif beserta keluarga besarnya. Yang kami semua muliakan Ketua Yayasan Kiai Syarifuddin Wonorejo Lumajang, Kiai Haji Abdul Wadud Hafiz LC MDI. Yang kami hormati Rektor Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Dr. Andes Kiai Haji Satuyar Mufid MA beserta segenap jajarannya. Yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam beserta jajarannya. Yang terhormat pula Kepala Program Studi sekaligus dosen pengampu pada mata kuliah Dakwah Multimedia, Bapak Ahmad Arifin Nuha, SOS MIKOM. Juga tidak lupa Bapak dosen wali yang sangat kami hormati, Bapak Hari Purwanto, MIKOM. Tak lupa juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada dan teman-teman Komunikasi dan Penyiaran Islam 2022 semester 4 Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Segala puji tak lupa kita haturkan kehadiran, keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendaknya, atas takdirnya kita semua masih bisa menghembuskan nafas secara nyaman, secara gratis hingga detik ini. Dan atas kehendaknya dan takdirnya pula kita semua masih dapat tersenyum, membuka lebar jendela dunia, berbagi kata seperti yang saya lakukan pada saat ini. Tidak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya telah membimbing kita semua dari jahiliyah menuju zaman intelektual sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Beliaulah Nabi Muhammad, idola kita semua sampai akhir hayat, takkan pernah tergantikan. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membahas mengenai moderasi beragama. Apa sih itu moderasi beragama? Mustahil tak banyak yang mengetahui moderasi beragama, karena kalimat moderasi beragama sudah lumrah dan bahkan banyak dan seringkali kita dengar dimanapun, baik sosial media yang sering menjadi tempat bercengkramannya pemuda Gen Z seperti kita semua. Moderasi beragama kadang disebut juga sebagai kegiatan untuk tidak berlebihan dalam beragama. Biasanya, sebagaimana yang saya kutip dari tausiah Habib Ja'far, pemuda mahasiswa dari PTN Islam dari instansi Institut Agama Islam di seluruh Indonesia mengambil dalil atas moderasi beragama dari surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ar rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi wa in kanat lakabiratan
illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Al-ayah. Ayat tersebut memiliki makna, demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak akan menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang terdahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa pula yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangatlah berat, kecuali bagi orang yang telah Allah beri petunjuk. Allah juga tidak akan menyia-nyiakan iman kamu semua, iman umat Islam semua, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar Maha Pengasih, benar-benar Maha Penyayang kepada seluruh manusia. Surah Al-Baqarah ayat 143. Pada penjelasan ayat 143 surah Al-Baqarah tersebut terdapat 3 hal yang patut kita sebagai umat Islam menggarisbawahi. Hal ini juga diungkapkan oleh Habib Ja'far. 3 hal tersebut yakni yang pertama adalah objek pembicaraan. Ini seringkali menjadi kerancuan berpikir oleh khususnya para pemuda dan mahasiswa Islam. Objek pembicaraan di sini, terutama dari ayat yang Al-Baqarah ayat 143 tersebut, bahwa yang diperintahkan atau disuruh untuk bermoderat atau bermoderasi di sini adalah umatnya, tentu saja bukan agamanya, karena pasalnya agama Islam itu sudah pasti moderat, sudah pasti tidak mungkin agama yang terlalu berlebihan dalam memerintahkan umat yang menjalani. Maka dari itu di sini yang diharuskan untuk moderat, untuk bermoderasi agama adalah umatnya. Jadi kita sebagai umat Muslim, sebagai umat Islam, untuk senantiasa melakukan moderasi beragama. Dan hal kedua yang juga patut digarisbawahi yakni pada kata ja'ala dalam surah yang tadi saya bacakan, Al-Baqarah ayat 143. Tepatnya pada baris pertama, bahkan mereka ja'alnakum. Ja'ala dalam ayat tersebut memiliki makna menjadikan, bukan menciptakan. Di ana menciptakan bil Arabiyyah khalaqa. Sedangkan ja'ala bermakna menjadikan. Jadi di sini terdapat untuk menjadikan manusia dalam bermoderasi atau dalam melakukan hal moderat, memiliki upaya tertentu untuk bisa menjadi umat yang moderat. Jadi ada upaya, tidak ujuk-ujuk melakukan moderasi, tidak ujuk-ujuk seperti itu. Jadi ada upaya tertentu, upaya sendiri hingga saatnya atau hingga sampai pada tujuannya, yaitu bermoderat atau bermoderasi agama. Untuk yang ketiga yaitu pada kata wasaton. Perlu digarisbawahi di sini, wasaton bermakna tengah atau wasit, atau juga biasa disebut dengan istilah moderator atau patusif, tidak berlebihan, juga bisa bermakna tidak hulu. Di Allah pernah disebutkan seperti ini, di Allah la yuhibbul musrifin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai sesuatu yang berlebihan apapun itu, baik beragama, dalam hal beragama, dalam hal dunia dan lain sebagainya. Allah tidak suka kepada sesuatu yang terlalu berlebihan. Seperti salah satu kisah motivasi, kisah inspiratif Rasulullah SAW beserta sahabatnya yang bernama Abdullah bin Amr. Di sini
Abdullah bin Amr merupakan salah satu sahabat Rasul pada zaman terdahulu yang memiliki jiwa semangat dan sangat religius. Ia suka melakukan puasa sunnah, bahkan hampir setiap hari ia berpuasa tanpa berbuka. Dan yang menunjukkan sekali, ia sering melakukan sholat, terutama sholat malam tanpa menutup mata, tanpa tidur. Masya Allah, tabarakallah. Apakah saat ini ada yang seperti beliau? Akan tetapi ketika Rasulullah SAW mendengar kabar itu, Rasulullah menasihati Abdullah bin Amr. Rasulullah berkata kepadanya, menasihati kepada Abdullah bin Amr untuk mengurangi puasanya. Jadi Rasulullah mencoba berbicara kepada Abdullah bin Amr. Begini kata Rasulullah, dalam bahasa keseharian kita, minimal dalam 1 bulan, wahai Abdullah bin Amr, kamu bisa berpuasa kurang lebih selama 3 hari. Abdullah bin Amr menjawab, dia berkata, akan tetapi ya Rasulullah, saya bisa melakukan lebih daripada itu. Rasulullah berkata, jika begitu maka berpuasalah minimal 2 kali dalam bulan itu. Abdullah bin Amr menjawab lagi, aku bisa melakukan lebih dari itu ya Rasulullah. Rasulullah kembali berkata, jika begitu maka berpuasalah dalam 1 minggu 2 kali, yakni puasa Senin dan Kamis. Abdullah bin Amr kembali menjawab, tetapi Rasulullah, saya bisa lebih daripada itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka kamu bisa melakukan minimal puasa Daud, yakni sekarang puasa, besok tidak puasa, besok lagi puasa, begitu terus seterusnya. Dan tapi sahabat Abdullah bin Amr ini masih kekeh, masih teguh pendirinya. Ia yakin bahwa jiwa mudanya saat itu bisa melakukan puasa setiap hari sebagaimana yang sebelumnya telah ia lakukan. Hingga apa yang terjadi ketika tiba masa tuanya, ia jatuh sakit-sakitan, tubuhnya kerapus, tubuh dagingnya habis, ia kurus kering. Dan ia menyesali, ia mengingat nasihat yang Rasulullah SAW berikan terkait ini. Maka dari itu pentingnya untuk tidak berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu. Dalam surah Al-Maidah pun sebagaimana dijelaskan oleh Ja'far, tepatnya pada ayat 77, bahwa ternyata sobat semuanya, orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam beribadah merupakan salah satu contoh, salah satu ciri-ciri dari orang kafir. Nauzubillah min syarri dzalik. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari hal-hal yang mendekatkan kita untuk menuju ke jalan kemungkaran, ke jalan kafir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu seluruh sobat semuanya, marilah kita tingkatkan lagi ibadah kita untuk agar senantiasa dalam bermoderasi agama kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita lakukan. Moderasi beragama itu boleh kita lakukan asal dengan moral, memperbaiki moral kita terlebih dahulu. Karena ketika moral kita sudah baik, insya Allah ketika melakukan moderasi beragama, kita tidak akan mudah rancu, kita tidak akan mudah goyah ke kanan ataupun ke kiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit unzur ma qala wa tanzur man qala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.